percaya dan bukan menuntut tanda. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Matius 12 ayat 38 sampai 39. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus meresponi sikap dan perkataan ahli Taurat dan orang Farisi. Sesuai dengan namanya, ahli Taurat adalah kelompok yang menguasai hukum Taurat serta mengajarkan bagaimana hukum tersebut dalam kehidupan rohani umat Israel. Sementara itu, orang Farisi adalah kelompok yang berarti yang terpisah, yakni kaum yang memisahkan diri dari ajaran non-Yahudi yang dianggap menodai kemurnian tradisi Yahudi. Seiring waktu, kaum Farisi berkembang menjadi kelompok yang cenderung arogan, menekankan formalitas secara berlebihan, dan mengabaikan hal-hal yang lebih esensial seperti keadilan dan kasih. Dalam Injil diceritakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus untuk meminta tanda dari surga. Namun permintaan itu bukanlah bentuk iman atau kepercayaan, melainkan upaya untuk menodai dan menjebak Yesus. Bukanlah bentuk iman atau kepercayaan, melainkan upaya untuk mencobai dan menjebak Yesus. Maka Yesus menolak permintaan mereka dengan tegas. Ia kemudian meninggalkan mereka dan naik ke perahu untuk bertolak ke seberang danau. Tindakan Yesus itu mengandung pesan yang dalam bagi orang percaya. Dalam banyak kisah Injil, kita melihat bagaimana Yesus dengan belas kasih-Nya menunjukkan kuasa dan mujizat kepada orang-orang yang sungguh beriman kepadanya. Ia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang, bahkan mengusir roh jahat. Namun, Yesus juga menolak ketidakpercayaan dan hati yang keras, sekalipun mujizat-mujizat telah nyata di depan mata mereka. Kita melihat bahwa ahli Taurat dan orang Farisi terus menuntut tanda dari Yesus, padahal mereka telah menyaksikan sendiri berbagai mujizat yang dilakukannya. Sikap ini mencerminkan ketidakpercayaan dan niat yang keliru, sebab tujuan mereka hanyalah menjebak Yesus dan bukan untuk sungguh-sungguh percaya. Tanpa kita sadari, kita pun kerap bersikap seperti orang Farisi, menuntut tanda dari Tuhan. Salah satu contohnya kita berkata, "Jika Tuhan Yesus mengasihi saya, tunjukkan mujizat-Mu dengan mengabulkan apa yang saya inginkan." Sikap seperti ini menunjukkan betapa dangkal dan lemahnya iman kita. Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita bukan untuk memuaskan keinginan jasmani kita, tetapi untuk mengajak kita membangun relasi yang erat dan pribadi dengannya. Kristus mengajarkan bahwa sebagai orang percaya, kita hendaknya memiliki iman yang rendah hati, penuh penyerahan dan percaya sepenuhnya pada rencananya yang penuh misteri. Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita melalui peristiwa-peristiwa sederhana yang seringkali kita anggap biasa. Oleh sebab itu, tetaplah bersandar kepadanya dan percayalah bahwa rancangannya selalu yang terbaik bagi umatnya. Iman orang percaya adalah iman yang melampaui ruang dan waktu.